D. Strategi menghadapi ATHG di berbagai bidang. Indonesia merupakan negara yang luas, yang terdiri dari ribuan pulau dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki beragam suku bangsa. Dalam sejarahnya, bangsa Barat dapat menguasai bangsa Indonesia melalui politik pecah belah atau divide et impera. Belajar dari pengalaman tersebut, para pendiri bangsa percaya bahwa negara kesatuan merupakan bentuk yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa yakni bahwa hanya persatuan yang bulat mutlak yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang membuat Indonesia dapat merdeka. NPRRI 2012. Dalam mengatasi ancaman militer atau militer, pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan buku putih Pertahanan Indonesia 2008 atau DPPI 2008. Dalam buku putih tersebut tercantum strategi-strategi yang dipersiapkan mengancam ancaman militer maupun militer. Ancaman yang militer menurut DPPI 2008 merupakan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Namun demikian, risiko yang ditimbulkan dari ancaman militer dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Mengganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat laun dapat berkembang menjadi permasalahan kompleks yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. DPPI 2008 menyebutkan strategi dalam menghadapi sebagai ancaman yaitu sebagai berikut. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi menurut BPPI 2008 adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganan yang dalam menghadapi ancaman berbasis ideologi ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Lapisan terdepan dalam konsep penanganan ancaman ini terdiri atas unsur-unsur seperti departemen yang membidangi ideologi. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Menurut BPPI 2008, langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Yang kedua, ada pendekatan keluar, yang diartikan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik negara. Tiga, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. BPPI 2008 menjelaskan bahwa sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem perekonomian nasional yang sehat dan berdaya asing. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi, memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemulihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dan tataan ekonomi politik dunia. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat, berasal berakal, bencana sebagai akibat perbuatan memaksa.
Ancaman dari luar berupa masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung. Nilai-nilai budaya ini dapat memengaruhi tata nilai hingga tingkat keluarga. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia berdekatan menjadi sebuah desa global. Interaksi antar manusia terjadi secara langsung sehingga tak hanya transfer informasi yang terjadi, tetapi juga transfer nilai-nilai. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya. Misalnya dengan program Aku Cinta Produk Indonesia, memberi dorongan untuk pelestarian budaya lokal, serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa. 5. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan BPPI 2008, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, ancaman militer mendapat perhatian utama karena berakibat langsung terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapinya diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk dapat melindungi NKRI dengan segala kepentingannya. BPPI 2008 menyatakan, fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama. Meskipun TNI merupakan komponen utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, dalam menghadapi agresi militer suatu negara, lapis diplomasi tetap menjadi pilihan sebagai lapis pertama untuk sebesar-besarnya mencegah berkobarnya perang dengan kekuatan senjata. Lapis diplomasi diselenggarakan dengan didukung oleh lapis perlawanan tidak bersenjata dan lapis pertahanan militer dengan menyiagakan segenap kekuatan TNI di seluruh Indonesia. Sebagai kelanjutan dari dan sekaligus memperkuat upaya-upaya diplomasi, lapis perlawanan tidak bersenjata diberdayakan sebesar-besarnya sebagai wujud penolakan bangsa Indonesia terhadap suatu negara yang hendak menyerang Indonesia. Dalam hal menghadapi agresi suatu negara dikembangkan melalui usaha-usaha perang psikologis, seperti unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia untuk menolak kota militer yang hendak menyerang dan menginvasi Indonesia, serta usaha lain yang membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia. Apabila usaha diplomasi serta perlawanan bersenjata gagal dan atau tidak efektif, sangat tidak mencegah agresi militer yang dilakukan oleh suatu negara, lapis pertahanan militer, yakni kekuatan TNI, menjadi pilihan terakhir dan yang paling menentukan dalam hal ini. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menggerakkan usaha TNI untuk melaksanakan operasi militer untuk perang guna menyelamatkan NKRI dari ancaman agresi militer negara lain.